ada masa Prabowo yang merencanakan menggagalkan sidang MPR untuk pelantikan Jokowi dengan Yusuf Kala. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Muhammad Kodari. Yes. Orang Assalamualaikum. gila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oh, Pak, saya bener. Betul dong. Bro, Ya, siap. saya ini dulu ya, serang dulu ya. Oh, serang dong. Iya dong, harus diserang dulu dong. Oh, kuat dong. Ya, walaupun nggak ada, tapi... Walaupun Lu gila apa gimana sih? Oh, iya. Enggak. Secara Iya. konstitusi Iya. tidak bisa. Iya. Pak Jokowi mengatakan tidak ingin, Iya. tidak mau. Iya. Pak Jokowi mengatakan itu halu. Iya. Anda berperang untuk Jokowi 3 periode. Iya. Nah, gimana? Kan nggak bisa, Bos. Tidak bisa, Bos. Iya. Kalau dari konstitusinya, undang-undangnya tidak bisa, Bos. Iya. Semua ide yang memang baru itu biasa mengalami penolakan. Dianggap gila ya? Lu iya dong. Bener juga. Lu kan pernah pada posisi itu, gue yakin. juga. Iya kan? Iya. Pernah pada posisi memperkenalkan apa? Tukang sulap. Tukang sulap. Oh iya. Biasanya di mana tukang sulap? Bener, emperan, panggung-panggung nikahan. Tiba-tiba lu punya apa? Acara TV sendiri. Tiba-tiba juara dunia. Betul. Iya, Nah, benar. jadi yang wawancara siapa? Gua apa lu? Lu. Jadi sebuah ide baru itu bukan berarti tidak bisa dilakukan dan bukan berarti salah. Tapi kan secara undang-undangnya Iya. tidak memungkinkan. Nah, Undang-undang dasar kita, bro, bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah. Undang-undang dasar kita itu dengan sangat jelas mengatur tata cara, dan persyaratan untuk melakukan perubahan undang-undang dasar yang disebut sebagai amandemen. Oke. Ya. Oke. Sejauh syaratnya dipenuhi, ya, diajukan sepertiga anggota MPR. Dihadiri oleh 2/3 anggota MPR, dan usulan perubahan itu disetujui oleh 50% plus 1 anggota MPR, maka yang namanya amandemen itu bisa terjadi. Bisa terjadi nih. Bisa terjadi. Masyarakat gimana masyarakat? Republik Indonesia ini sudah melakukan amandemen 4 kali. Iya. Nah, usia Republik 76 tahun. Kalau dibagi 4 itu sama dengan kira-kira 19 tahun. Sekali kira-kira ada amandemen. Nah, kenapa saya mengatakan begini? Amerika Serikat usianya 245 tahun sudah melakukan amandemen 27 kali. Tapi nanti gini loh, ini kan lu ngomongin tentang Jokowi 3 periode. Iya. Anggaplah Jokowi bener nih 3 periode. Iya. Ya kan? Iya. Lu happy dong. Happy banget. Happy dong. Karena masalah yang saya antisipasi itu insya Allah akan tidak terjadi. Tidak terjadi. Dan Oke. sebetulnya gagasannya bukan Jokowi 3 periode. Apa? Gagasannya ini nih. Jokowi Prabowo. Jokowi Prabowo Oke. 2024 aman damai Iya. Persatuan Indonesia. Yes. Iya. Iya. Tapi setelah itu, Tanya dong kenapa? Kenapa ini alasannya? Kenapa Jokowi Prabowo? kenapa? Satu ya, bahwa kemarin Pilpres Amerika Serikat tahun 2020 itu nyaris saja terjadi pertumpahan darah. Iya, Kita betul. tidak pernah membayangkan. Kenapa di Anda Amerika mengatakan bahwa di Indonesia juga akan terjadi pertumpahan darah? Belum tentu kan kalau presidennya juga diganti. lebih baik kita mengantisipasi sesuatu sebelum itu terjadi. Karena kalau itu sudah terjadi, kita mau ngomong apa gitu loh. Kemarin di Amerika mati 5 orang. Tapi tahu dari mana kalau masyarakatnya juga akan setuju dengan pendapat lu? Begini ya. Selesai dulu alasannya ya. Pertama, pengalaman Pilpres Amerika kemarin itu, di mana polarisasi atau perpecahan itu telah membuat calon yang biasanya tuh kalau kalah itu memberikan pidato kekalahan, ini malah nggak hadir dan menggerakkan masanya untuk kemudian berusaha menggagalkan pengesahan. Itu satu. Yang kedua, pada dasarnya masyarakat kita ini memang punya potensi untuk mengalami polarisasi yang besar. Ya secara suku, agama, begitu ya, masyarakat kita beragam, ya. Tapi harus disebut ini karena orang suka lupa gitu. Yang kedua, secara ideologis ketika bangsa ini berdiri juga sebetulnya ada katakanlah pembelahan-pembelahan yang potensial digunakan oleh aktor-aktor politik tertentu untuk kemudian membuat ini menjadi sebuah potensi konflik yang berbahaya, begitu. Yang ketiga ini masih banyak kan? Masih banyak kan? Ada 5, 3, tapi nggak apa-apa pelan-pelan ya. Ini memang tidak mudah disampaikan, tetapi
harus dijelaskan. Ya, ya. Karena saya punya banyak pertanyaan baru nih. Berpendapat kan durasinya bebas kalau YouTube kan. Benar juga. Emang masih di televisi, tergantung kepada durasi. Kan begitu, ya. Katanya Bapak YouTube masa lupa sih. Begitu. Jadi yang kedua, ya, yang ketiga, kita ini sekarang pada sebuah situasi di mana pilpres kita itu dan pilkada kita itu, politik kita itu nggak kayak dulu. Gitu Ya, loh. oke. Mulai tahun 2014 misalnya, bisa tuh orang mengatakan Pak Jokowi yang Islam itu dituding komunis, Kristen, segala Iya. macam dan seterusnya. Lalu nggak pernah sebelumnya itu ada orang berani menerbitkan koran isinya hoax tuh, obor rakyat tuh. Dan saya sebagai orang survei, orang quick count, tidak pernah membayangkan bahwa akan ada yang berani dan tanda kutip main-main dengan quick count gitu loh. Kalau orang beda-beda survei itu Biasa. mudah menjawabnya, Tapi ya kalau kan? quick count- Iya karena beda waktunya, beda metodologinya. Tapi kalau quick count itu nggak bisa. Tinggal ditanya, kamu TPS-nya di mana? Ya. Kalau nggak bisa nunjukkan, itu berarti ngarang, Iya, bohong benar, dia. benar, Yang benar, kedua, yang namanya opini itu bisa berubah. Pagi begini, pagi besok Ya begitu. kalau quick count nggak bisa. Ya, kalau quick count nggak bisa, itu suara udah dicoblos. Benar, Tinggal benar. dicek di TPS yang jadi sampelnya, itu berapa suaranya. Yang keempat nih. Begitu. Yang keempat. Gue baca. Yang keempat apa? Yang keempatnya adalah bahwa di zaman sekarang ini kita masuk ke zaman medsos. Ada kelebihannya, ada keuntungannya. Ada kekurangannya. Ya, misalnya keuntungannya Dedi ini. bisa ngetop banget kan, kira-kira kan begitu kan. Belum medsos sudah ngetop banget, Bos. Iya, semakin ngetop banget gitu ya. Dengan modal yang lebih sedikit. Iya itu benar. Gitu. Setuju. Tapi banyak juga sisi negatifnya. Apa Di tuh? mana Hoax. dengan algoritma biner itu masyarakat itu bisa terbelah. Kemudian karena faktor anonimitas ada banyak hoax karena orang kan kehilangan tanggung jawab begitu. Jadi intinya di era digital sekarang ini Pemecah potensi belahan hoax itu sangat mudah. Nah, yang terakhir yang nomor 5 itu adalah bahwa selama bertahun-tahun memang masyarakat Indonesia itu imajinasi politiknya itu terbagi dua itu, Iya, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Okay. Sehingga kalau dua ini bergabung, insya Allah nanti ya pertama ya tensi akan turun. Okay. Yang kedua, kalau dua ini gabung dan koalisinya seperti sekarang ini, maka Pilpres 2024 itu satu pasang saja Jokowi Prabowo melawan Oke, udah. kosong. Tensi Udah. turun. Oke, udah. Siap. Saya tanya sekarang. Lah, kalau misalnya Jokowi sudah tidak mencalonkan, ya kan berarti kan tidak ada keributan juga antara ini dan itu, kan yang ribut yang baru-baru, Bos. Oh iya, kan memang kan saya kan mau menghindari keributan, menurunkan tensi. Menurunkan begitu. tensi. Iya, Oke. tensi itu baru akan turun secara signifikan kalau Jokowi Prabowo. Tetapi Dari kalau, mana kata-kata itu, dari mana, surveinya mana? Ya karena begini, kalau Jokowi ya dengan Prabowo didukung koalisi yang sekarang ini ya, ditambah PAN ya. PAN di zamannya Zulkifli Hasan ini kan kedekatannya memang orientasinya kepada Pak Jokowi. Sisanya itu Partai Demokrat dan PKS itu kursinya nggak nyampe 20%. Artinya apa? Paslon itu nanti cuma satu saja. Nah, berarti kan kalau misalnya terjadi Jokowi Prabowo 2024, ada juga orang-orang yang disakiti juga dong. Iya dong. Tergantung kacamatanya. Ya, tapi kan ada yang tersakiti. Yang tadinya mau jadi presiden tidak bisa. Tapi bisa terjadi perpecahan juga, bisa jadi berdarah-darah juga di jalan, nggak ada bedanya, Bro. Gini. Ayo. Konflik itu akan sangat keras kalau terjadi dalam pilpres nanti itu antara dua calon ya. Katakanlah misalnya nih ya, sekarang ini kalau tidak ada Jokowi Prabowo, kalau proyeksi saya, ini Prabowo melawan Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan itu naiknya di Pilkada Jakarta ini dengan sentimen keislaman 411, 212, isu penistaan terhadap Ahok ya. Dan itu nanti pasti akan dipakai lagi gitu loh. Apalagi kelompok-kelompok alumni 411, 212 yang kemudian menciptakan ijtima ulama 1, 2, 3, dan 4. Pada ijtima yang ketiga atau keempat itu sudah meninggalkan Prabowo. Jadi lo mengatakan Prabowo dulu tidak menggunakan kekuatan itu? Prabowo menggunakan kekuatan itu. Nah, pada titik inilah saya katakan dan saya akan tunjukkan bagaimana dalam politik sekarang ini ya,
upaya-upaya untuk memenangkan calon itu, memenangkan pilpres itu. Dengan segala cara? Dengan segala cara. Jadi begini, Bung Deddy. Politik Indonesia itu kalau disederhanakan, saya bagi dua. Kanan itu santri atau Islam, kiri itu non-santri atau nasionalis. Nah, Islam ini ada dua secara sederhana. Tradisional, Nahdlatul Ulama gitu ya, Gus Dedi, Gus Miftah, Gus Yakut tadi kita teleponan kan gitu kan. Bapak saya juga Ansor juga, Gus MQ begitu ya. Kemudian yang kedua Islam modernis, ya Muhammadiyah. Nah, Islamnya Nahdlatul Ulama ini, Islam tradisional ini, Islamnya itu yang masuknya kemudian ideologinya itu akomodasinya terhadap dinamika praktek pandangan lokal itu besar gitu lah. Makanya sering disebut oleh teman-teman itu dengan Islam Nusantara begitu ya. Nah, Islam modernis ini adalah Islam yang ketika masuk ke Indonesia itu kecenderungannya memang ideologinya adalah pemurnian, purifikasi begitu. Dan kalau kita lihat sejarahnya ke belakang, sebetulnya NU itu lahir akibat reaksi terhadap eksistensi Muhammadiyah gitu. Dulu ya NU itu sebelum namanya NU itu dulu kena cap TBC ya. Apa itu? Tahyul bid'ah khurafat gitu loh. Jadi praktek-praktek keagamaan yang diajarkan atau dipraktekkan oleh Nahdlatul Ulama itu dianggap begitu ya. Tidak sesuai dengan Islam yang sesungguhnya. Dianggap ya. Ya, di sana begitu. Nah, jadi kemudian itu sebabnya Muhammadiyah berdiri 1912, lalu NU baru berdiri. Tapi bukankah sebuah negara itu yang namanya agama, kan kita melihat akhlak yang diajarkannya, inti diajarkan, tapi bukannya harus beradaptasi ya agama itu? Nah, itu nanti biar Gus Miftah atau Gus Yakut menjawab ya. Saya ini sedang menerangkan pengelompokan yang terjadi. Islam tradisional melahirkan partai sekarang PKB, P3 begitu ya. P3 dulu campur-campur, tapi kecenderungannya sekarang tapi tidak ada yang salah juga dong. Ya, kemudian Islam modernis itu ada PAN, ada PKS, belakangan muncul Partai Umat, Pak Amin Rais, juga Partai Gelora begitu. Nah, yang tradisional ini pembagiannya nggak terang Islam ini. Tapi kalau saya buat secara sederhana itu nasionalis pasar bebas, katakanlah begitu. Itu Partai Golkar misalnya ya. Kemudian Nasdem, Demokrat. Lalu nasionalis yang proteksionis atau lebih populis begitu. Di dalamnya mbahnya adalah PNI, PDIP ya, Bung Karno. Nah, termasuk di dalamnya adalah Gerindra. Nah, kalau lihat dari retorikanya Gerindra itu buruh, petani, nelayan. Kemudian Pak Prabowo sangat mengidolakan Bung Karno. Wah, bajunya kan kalau Bung Karno zaman dulu kan, mic-nya juga jadul. Foto-foto zaman Bung Karno. Nah, sesungguhnya Bung Deddy, Pilpres kita ini 2014, 2019 begitu. Itu sesungguhnya kalau kita pakai terminologi sepak bola, itu sesungguhnya derby. Derby Manchester United dengan Manchester City. Sama-sama dari kelompok nasionalis proteksionis atau populis. Tetapi ya, karena Pak Prabowo ingin menang, lalu kemudian ada kelompok yang merasa lebih punya ruang untuk eksis, ya, kalau yang presiden bukan Pak Jokowi, maka kemudian Pak Prabowo ini ditarik dari kiri luar ini, istilah saya, ya, atau kiri jauh ini, menjadi kanan luar atau kanan jauh. Nah, disitulah kemudian misalnya Ijtima Ulama 1, ya, kemudian Ulama 2 dipimpin oleh Habib Rizik, ya, Muhammad Rizik, ada FPI, ada PA 212, ada GNFEP Ulama segala macam mengatakan inilah calon presiden dari Islam begitu loh. Yang tentunya kemudian ya ini bukan Islam. Gitu. Nah, juga kemudian ada ada salaman, ada dialog dengan Ustadz Abdul Somad segala macam itu begitu. Jadi ini dikasih cap. Ini Islam begitu loh. Artinya maksud lu bahwa secara politik siapapun itu bisa menggunakan agama menjadi sebuah kendaraan politik. Betul. Supaya itu tidak terjadi, maka yang terbaik adalah Jokowi dan Prabowo 2024. Tapi Anda hanya menyelamatkan 5 tahun lagi ke depan. Setelah itu Anda tidak tahu setelah itu apa yang terjadi dong. Ya, kita pikirkan apakah boleh nanti setelah itu semua yang presiden jelas, 3 periode semuanya? Menurut saya. Boleh nggak dulu? Ya, kalau nanti undang-undang dasarnya sudah mengetok 3 periode, ya berarti yang berikutnya boleh. 3 periode? Iya, boleh. Anda cuma mau nyelamatin 5 tahun ke depan berarti? Saya ini ya berpikir
apa yang kita lihat dulu masalahnya, mudah-mudahan apa yang diselamatkan 5 tahun ke depan itu menjadi solusi ke depannya lagi. Karena semua konstitusi dibuat, undang-undang dibuat, kebijakan publik dibuat, itu untuk menjawab permasalahan bangsa gitu loh. Bukan konstitusi untuk konstitusi itu sendiri, undang-undang untuk undang-undang itu sendiri, tidak. Kita harus bisa melihat emang semenakutkan apa ketika nanti misalnya mereka siapapun itu menggunakan sangat menakutkan kekuatan agama sangat lagi menakutkan. Untuk jadi presiden. Sangat menakutkan. Orang kan memang gampang lupa. Bayangkan permasalahan yang terjadi tahun 2014, 2017, 2019. Suami istri bisa cerai kok. Iya. Bahkan mohon maaf ya. Iya. Loh, lu kan sekolah ya. Sekolah kan? SMP, SMA. Saya ini merasakan bagaimana di dalam WA grup saya itu orang terbelah gitu loh. Iya. Orang dulu tuh terbelah. zaman apa sih yang cuman bisa 150 follower tuh? Pet ya. Gua sampai keluar pet loh gara-gara ribut presiden. Iya. Nah, ada yang kemudian suami istri bisa bercerai. Anak dengan bapak berantem, ponakan dengan paman serang-serangan begitu loh. Nah, kebetulan ini kejadian kemarin. Ini saya surprise juga dibaca ini, tapi inilah kenyataannya. Buah apaan sih, banyak banget kesini. Banyak dong. Kita kan harus memberikan bukti. Apaan? Kemarin yang nyerang Mabes, gue bahas tuh kemarin. Namanya Zakiyah Zaini, menyerang Mabes Polri, tinggalkan surat. Ini isinya ya. Mama, sekali lagi Zakiyah minta maaf. Zakiyah sayang banget sama Mama, tapi Allah lebih menyayangi hambanya. Maka Zakiyah tempuh jalan ini sebagaimana jalan Nabi Rasulullah untuk selamatkan Zakiyah dan dengan izin Allah bisa memberi syafaat untuk Mama dan keluarga di akhirat. Izin ya, supaya semua tahu nih isi surat. Apa isi kepala dari bomber ini? Udah pada baca orang. Oke, saya kaitkan dengan tema kita ini ya. Pesan Zakiyah dan Mama dan untuk keluarga berhenti berhubungan dengan bank. Iya, ngerti. Dalam kurung kartu kredit karena riba itu tidak diberkahi Allah. Pesan berikutnya, Mama berhenti bekerja menjadi dawis. Saya nggak tahu apa dawis itu ini kayak perkumpulan ibu-ibu di sebuah tempat kayak RT RW itu kayak PKK. Kalau nggak salah. Anggaplah PKK ya. Kalau nggak salah ya. Kepentingan pemerintah togut. Jadi ibunya disuruh berhenti dari PKK. Karena dianggap pemerintah ini togut. Pesan berikutnya yang Ahok untuk kakak sebentar ojo ke susu Pak, baru di perut ya. Bentar. Pesan berikutnya untuk kakak agar rumah Cibubur jaga dedek dan mama ia kepada Allah dan tingkatkan penghasilan dari yang tidak sesuai ajaran Islam. Dari yang tidak sesuai ajaran Islam. Jadi stop pekerjaan yang penghasilannya nggak sesuai dengan ajaran Islam. Serta tinggalkan kepercayaan kepada orang-orang yang mengaku mempunyai ilmu, dekati ulama ustadz, tonton kajian dakwah. Tidak membanggakan kafir Ahok. Kalau itunya lucu. Kalau tidak mendekatkan orang-orang yang mengatakan ilmu, saya setuju tuh. Tidak membanggakan kafir Ahok. Yang itunya saya nggak setuju tuh. Saya juga dulu digituin, kafir-kafir. Nah, saya mau bilang begitu tadi. Ya kan? Kalau Dedi ini belum NU, barangkali Ahok dan Dedi. Loh, mungkin nggak? Mungkin nggak? Iya kan? Lu kan banyak juga yang hujat acara lu. Iya. Waktu sulap juga kan? Iya. Apa waktu itu dibilang apa? Dibilang jin. Nah, padahal alatnya mahal. Maksud saya begini, dari mana kata Ahok ini muncul? Apa karena dia Pertamina? Bukan, ini adalah residu dari produk 2017 Pilkada Jakarta 2017. Kenapa orang bisa kecuci otaknya sampai mau ngelakuin bunuh diri? Ini kan bunuh diri, Bos. Pistolnya juga pistol mainan kok. Ini saya lanjutin ya. Demokrasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Pemilu berasal dari ajaran kafir yang jelas musyrik. Zakiyah menasihatkan kepada Mama dan keluarga agar semuanya selamat dari fitnah dunia, yaitu demokrasi pemilu dan tidak murtad tanpa sadar. Jadi, bro, inilah masa di mana nanti tentu wawancara dengan intelektual Islam ya, atau dengan para kiai begitu. Saya dari kacamata politik, inilah masa di mana pandangan politik sangat diwarnai oleh pandangan agama. Dan pandangan agama sangat mempengaruhi pandangan politik. Dan jangan anggap main-main. Jangan anggap main-main. Kemarin kan gua ngundang Mbak Dina Sulaiman. Saya lanjutin ya. Tar dulu gua lagi ngomong.
Iya, silakan. Gua lupa. Emang gila nih orang. Tapi gue suka. Mantap. Saya kan ngundang Badina Sulaiman yang tentang teroris dan sumbangan itu. Terus saya diserang tentang, wah ini Syiah, ini apa. Ribut, gede banget. Nanti saya mau nanya sama Habib dan saya mau nanya sama orang yang lebih ngerti lagi. Please. Tapi memang benar. Nih saya kaitin ya, bagaimana pandangan politik itu sekarang, pandangan agama itu sangat mempengaruhi politik dan kebijakan publik. Ini teman-teman saya, orang-orang survei ya, lembaga survei. Ngomong-ngomong, saya numpang acara ini mengumumkan bahwa Indobarometer mengundurkan diri dari Persepi. Persepi itu Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia. Karena tidak ingin membagi teman-teman di Persepi, lembaga-lembaga lain, dengan isu Anda mencapai Prabowo. Jadi biar teman-teman itu nanti kalau publikasi jangan dianggap ada pengaruh. Jadi nggak ada pengaruh ya. Oke. Ini ada teman saya ya. Burhanuddin Muhtadi, Indikator Politik Indonesia. Survei 1-3 Februari 2021. Surveinya, judul beritanya nih ya, bukan ngarang ya. Pendukung Prabowo di Pilpres cenderung tak percaya vaksin. Oke ya, saya bacakan ya. Burhanuddin Muhtadi mengatakan pendukung Prabowo Subianto pada pemilu Presiden 2019 apa hubungannya cenderung memiliki. Ini ada hubungannya. Apa hubungannya? Sabar. Cenderung memiliki kepercayaan lebih rendah terhadap efektivitas vaksin dibanding pendukung Jokowi. Enggak, lu jangan bacain itunya. Gue nanya, lu apa hubungannya? Iya, ternyata pandangan terhadap terhadap kebijakan publik, efektivitas vaksin yang harusnya itu adalah berdasarkan data-data ilmiah itu bisa dipengaruhi oleh pandangan politik. Dan yang menarik adalah bahwa kalau kemudian Prabowo ini ada survei berikutnya nih dari SMRC ya. Nggak, apa hubungannya vaksin sama pendukung Prabowo tuh apa hubungannya vaksin? Oke, saya bacakan dulu ya. Ini yang lebih mudah nih dulu ya. Jadi yang SMRC dulu nih lebih mudah nih. Surveinya lebih baru nih, 23-26 Maret 2021. Mau divaksin atau tidak mau divaksin itu tergantung siapa pilihan presidennya 2019. Apa hubungannya? Lah ya ini. Jadi kalau diteliti, pemilih Jokowi itu yang mau divaksin 71%. Pemilih Prabowo yang menyatakan mau divaksin 46%. Ya mungkin karena Jokowi menunjukkan dia divaksin pertama kali. Pemilih Jokowi yang tidak mau divaksin 17%. Pemilih Prabowo yang tidak mau divaksin 44%. Nah, hubungannya apa? Hubungannya kan kelihatan. Bahwa yang pilih Prabowo itu tidak mau divaksin, yang hubungannya apa sama vaksin? Lah ya nggak tahu. Ini kan datanya begini. Ternyata ada hubungannya gitu loh. Ternyata ada hubungannya gitu. Ada hubungan. Tanpa diketahui hubungannya apa. Saran saya nanti undang yang menyelenggarakan survei SMRC. Iya, karena kan penasaran ya hubungannya apa dengan vaksin kan? Iya, tanya nanti dengan SMRC. Tapi ada hubungannya begitu loh. Entah karena kemudian nggak suka dengan Pak Jokowi, atau kan ada variabel yang lain. Tapi menarik, tadi saya baca laporan survei lengkapnya, nggak saya ada di sini. Maksud gue gini, kalau ternyata bicaranya ada tentang kecenderungan bahwa pemilih agama Islam cenderung lebih resisten terhadap terhadap vaksinasi. Kemudian suku Jawa lebih bisa menerima. Suku Jawa juga Islam. Ya itulah, makanya nanti tinggal dipanggil aja SMRC atau indikator untuk membahas ini. Tetapi saya mau mengatakan bahwa bukan omong kosong kalau Jokowi dan Prabowo ini bergabung. Mengelola pemerintahan ini akan lebih mudah gitu loh. Paling tidak kalau ada Jokowi Prabowo di sini. Tapi Pak Jokowinya aja kemarin udah ngomong di mana-mana beliau tidak mau, tidak tertarik, gimana dong? Loh, saya memang dakwahnya bukan kepada Pak Jokowi. Saya sedang dakwahnya. Dakwah saya itu pertama kepada anggota MPR. Ya. Karena merekalah yang mengubah Undang-Undang Dasar. Yang kedua kepada seluruh masyarakat Indonesia agar memikirkan dan mendukung gagasan ini gitu loh. Itu sebabnya kemudian saya pakai kaos ini. Karena apa? Ini bukan ide dan perkara yang gampang untuk menyampaikan gagasan dengan 5 poin dan variabel tadi itu. Ini cara paling mudah untuk menyampaikan kepada publik Indonesia. Kamera lu nggak dapet. Ya oke, sebelah sana ya. Nah, ini. Jadi masyarakat Indonesia kalau melihat dua wajah ini bersama-sama, kok ternyata bisa juga gitu ya. Kan udah bisa. Cakep, sekarang gitu kan bisa udah.
Sekarang kan udah. Tapi kan Pak Prabowo-nya masih di dalam sebagai kabinet, sebagai anggota kabinet, sebagai menteri. Lu maunya presiden dan wakil presiden. Wakil presiden. Siapa yang jadi presiden? Jokowi. Kenapa bukan Prabowo? Karena ya yang sekarang paling bisa ya diterima dan mendapatkan dukungan paling luas dari seluruh elit politik Indonesia ya adalah Jokowi begitu. Dan sampai sekarang kalau ditanya siapa yang paling ya yang paling banyak didukung oleh masyarakat Indonesia tetap Pak Jokowi. Memang kalau teman-teman survei, kalau tidak ada Jokowi, nomor 1 bisa Prabowo, bisa juga ada yang Anies ya, kayak misalnya indikator kemarin survei orang muda ya, itu Anies. Tapi terakhir kemarin ada survei dari Carta Politika itu nomor 1 adalah Prabowo. Tapi ya kalau ada Pak Jokowi, masih Pak Jokowi. Tahun lalu saya pernah survei, baik pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup. Seingat saya SMRC, nggak tahu apakah survei yang Maret ini atau survei yang lain. Itu ada pertanyaan terbuka, nomor 1 masih Pak Jokowi. Nah, kemudian ada temen tuh, si Carta Politika tadi, Yunarto Wijaya. Dia survei soal 3 periode ya, soal 3 periode. Memang yang yang mendukung yang menyetujui 3 periode itu baru 15%, 14%. Yang belum menyetujui, yang tidak menyetujui 61%. Jadi tunggu, kalau seandainya Jokowi Prabowo 2024 apakah masalah ini gue lompat ya? Ya. Kalau Jokowi Prabowo 2024 apakah masalah radikalisme, terorisme dan sebagainya bisa dihilangkan, bisa ditekan? Bisa ditekan. Bisa ditekan. Karena 2 tokoh paling populer, paling banyak didukung masyarakat Indonesia, 1. Kemudian partainya sama-sama besar. Sehingga nanti bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat komprehensif ya, dan juga memiliki dukungan politik yang sangat kuat untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat katakanlah komprehensif untuk mengatasi masalah radikalisme dan intoleransi ini, termasuk masalah polarisasi. Jadi memang ya kekuatan-kekuatan besar menurut lu ya, yang populer ya, partai politik, tokoh itu harus bergabung menghadapi musuh ini. Kalau misalnya gagasan lu itu tidak terlaksana, ya. Siapa dong presiden yang paling asik? Gue gak bilang asik ya. Pusing saya bicara kemungkinan-kemungkinan ya. Kalau bicara calon presiden itu pertama kita ngomong partai. Karena hanya bisa diajukan oleh partai politik. Partai politik ya melihat yang ada sekarang ya. Menurut saya yang hampir pasti maju calon presiden itu Prabowo Subianto. Karena kursinya besar, tinggal tambah partai menengah ya, 1 saja entah partai apa itu pasti udah bisa maju. Yang kedua, ya harus punya popularitas. Nah, pada hari ini yang punya popularitas itu diantaranya Prabowo. Karena itulah Prabowo punya partai, punya popularitas. Jadi, for sure, Prabowo akan maju sebagai calon presiden. Kalau tidak ada Jokowi, Prabowo. Nah, sekarang siapa lawannya? Lawannya siapa? Nah, ini bisa beda-beda ya. Tapi menurut saya, kemungkinan itu Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan? Ya surveinya ada yang dia nomor 1, ada yang dia nomor 2, ada yang dia nomor 3, begitu ya. Tapi menurut saya yang akan punya potensi mempertahankan bahkan meningkatkan elektabilitasnya itu adalah Anies gitu. Mas Ganjar, Kang Ridwan ya, yang sekarang ini juga naik-naik begitu. Ada kemungkinan elektabilitasnya bisa turun. Karena ya dengan adanya vaksin, isu Covid barangkali tahun depan sudah hilang gitu. Ganjar Ridwan Kamil ini baru naik popularitasnya itu karena ada isu Covid. Karena itu media mewawancarai Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat. Begitu Covid-nya nggak ada, exposure hilang gitu. Kalau Gubernur DKI Jakarta, ada Covid nggak ada Covid, tinggi terus. Kan nanti kan habis masa jabatannya beliau. Beliau habis bulan Oktober 2022. Pendaftaran Pilpres diperkirakan itu pada bulan survei. Anies paling banyak dipilih jadi presiden didukung pemilih Prabowo Sandi. Iya. Nanti kita balik situ ya. Jadi Pilpres 2019 itu dilaksanakan pada bulan April. Pendaftaran calon presiden wakil presiden Agustus 2018. Nah, kabarnya karena ada pilkada serentak November 2024, KPU mempertimbangkan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak itu maju 2 bulan Februari. Artinya apa? Pendaftaran Pilpres nanti pada Juni 2023.
Anies begitu selesai sebagai Gubernur DKI Oktober 2022 justru akan mendapatkan momentum emas. Karena setelah lengser dari Gubernur DKI Jakarta, beliau akan keliling Indonesia bersosialisasi dan berkampanye, tanda kutip begitu ya, karena belum resmi. Sementara Mas Ganjar dan Kang Ridwan itu nggak bisa kemana-mana. Karena mereka masih menjabat. Beliau berdua itu baru selesai jabatan sekitar bulan Oktober atau September. Ini ada berita dari Warta Ekonomi, mau Anies Baswedan atau siapapun pasangannya, Prabowo Subianto bakal susah menang. Ini Rabu 24 Maret. Saya nggak berani mengatakan itu mendebat, tapi katakanlah 50-50 ya. Antara Prabowo dengan Anies. Bisa saja Prabowo kalah. Kenapa tidak ada skema Prabowo-Anies? Prabowo maju dengan Anies? Ya. Pertama, Prabowo pasti mau maju, kemudian Anies juga mau maju. Biasanya, dua tokoh dengan popularitas yang bersaing, itu nanti kecenderungannya akan saling bertarung. Nggak mau nomor dua. Nah, partai politiknya sendiri juga akan mengerucut kepada dua tokoh tersebut. Ya, masing-masing merasa punya peluang. Sebagian merasa punya peluang bersama Prabowo, ya sebagian lagi merasa punya peluang dengan Anies begitu. Dan balik lagi apa yang saya katakan di depan, kelompok katakanlah Rizik Syihab, ya GNPF, ya katakanlah Ijtima Ulama tadi, pasti ke Anies. Pasti ke Anies. PKS pada hari ini sudah menggemakan hashtag ya Capres Muda, nggak mau dengan Prabowo. Pada akhir 2019, ya GNPF segala macam, ya Ijtima Ulama sudah nggak mau lagi dengan Prabowo, sudah mengatakan kapok dan seterusnya begitu. Jadi ke depan tahun 2024 itu Pak Prabowo yang dulu didukung oleh kelompok Islam itu akan ditinggalkan dan Pak Prabowo akan menjadi Pak Jokowi 2014-2019. Beliau akan kena serangan nih nanti, ya Kristen, kebetulan keluarganya banyak Kristen, ya. Pemberontak lah segala macam. Bapaknya dulu kan lari ke sana kemari dan seterusnya. Entah nanti ditambahin apa lagi, ya, Cina dan seterusnya saya nggak tahu lagi tuh. Yang jelas nanti frame-nya Pak Anies itu akan jadi calon Islam seperti Pak Prabowo tahun 2014 dan 2000. Jadi terulang lagi dong. Terulang lagi, for sure. Taruhan 10 juta. Kalau tidak ada Jokowi Prabowo, pasti Prabowo dan Anies. Dah 100 juta. Nggak boleh nanti kena. Boleh nanti kena. Kena spirit ya. Betul. Ini pura-pura aja. Terus lu dapat apa kalau ini 3 periode? Bangsa kita akan selamat. Bangsa kita akan tenang. Gua bro, deg-degan. Pilpres 2014, 2017. Bukan dulu aman-aman aja. Muhammad Kodari tidak pernah masalah. Kok masih bilang aman-aman, pendek amat sih? Ingatannya kan tadi udah ngaku sendiri. Lab group lah. Ente kan aman. Aman gimana? Enggak lah. Kan aku hidup di sini di Indonesia. Ya, aku nggak mau di keluarga berantem, di grup alumni berantem, ya. Jadi begini, Bro. Tahun 2014 itu banyak yang nggak tahu. Kejadian seperti di Amerika itu sudah hampir terjadi. Ada masa Prabowo yang merencanakan menggagalkan sidang MPR untuk pelantikan Jokowi dengan Yusuf Kala waktu itu. Dan sempat mau dihadapin dengan masanya Jokowi. Nah, kalau itu dibiarkan atau skenarionya seperti itu, maka orang-orang udah berdarah-darah, udah berantem-berantem nih di Senayan. Kayak 98. Tetapi lebih daripada itu. Tetapi untungnya ya ada siasat yang berbeda di mana Pak Jokowi kemudian menghubungi ya Abu Rizal Bakri, ketemu di Epicentrum, besoknya ketemu dengan Pak Prabowo, diterima di Kertanegara, akhirnya Prabowo dan Hatta hadir di acara pelantikan. Nggak jadi tuh. Nah, nggak ada jaminan bahwa besok tahun 2024 akan bisa ketemu lagi kayak begitu. Nggak ada jaminan, gitu loh. Ya, kan begini, 2019 sempat lama juga nggak bisa ketemu. Bagaimana bisa ketemunya? Itu di situ ada peran Ibu Mega, Teguh Umar. Kenapa bisa ada peran? Karena Pak Prabowo itu yang membantu kepulangan beliau ke Indonesia dan kemudian bisa usaha lagi, bisa mendirikan partai, bisa jadi calon presiden, wakil presiden,
Ya, ingat loh, pernah jadi wakil presidennya Bu Mega loh, ya. Bisa jadi menteri pertahanan, begitu. Itu ada peran dari Teguh Umar. Pak Taufik kebetulan waktu itu ada Pak Taufik. Beliau orang yang memang ya pertemanannya luar biasa begitu, yang membantu kepulangan Pak Prabowo. Nah, kalau nanti ke depan tidak punya hubungan-hubungan emosional seperti ini, perang. Kan, iya bos. Saya runtut lagi ke belakang ya. Selama ini komunikasi dengan Pak Prabowo. Tapi kan artinya lu menuduh Pak Anies akan menggunakan kekuatan agama itu dong? Enggak menuduh. Saya ini kan belajar dari apa yang sudah terjadi, melihat polanya begitu. Dan mengantisipasi dan membuat proyeksi apa yang terjadi ke depan. Gua itu, Bro, udah banyak banget ngelihat data-data pilkada, bupati, wali kota, gubernur, presiden, begitu. Ya, biasanya gua lihat itu kejadian. Nggak ada nih nanti misalnya tiba-tiba keluar Satria Piningit gitu. Mungkin saja, tapi peluangnya agak kecil. Karena apa? Tidak ada peristiwa politik besar ya yang sangat signifikan dari 2021 ini ke 2024. Sekarang ini panggung menuju calon presiden yang populer itu sebetulnya cuma 2 saja. Udah kebaca lah intinya gitu ya. ya. Kepala daerah, ya khususnya daerah besar, lebih khusus lagi DKI begitu ya, dan menteri. Nah, kalau bicara menteri itu eranya Pak SBY itu. Tapi semenjak pilkada langsung diselenggarakan 2025 pertama kali, itu saya sudah mengatakan bahwa Presiden Indonesia itu cepat atau lambat. Ini bro, 2005 pertama kali pilkada langsung diselenggarakan. Gua ada ngomong, cepat atau lambat, Presiden Indonesia itu datang dari gubernur, datang dari kepala daerah, khususnya gubernur. Kenapa? Gua lihat di Amerika, separuh Presiden Amerika itu mantan gubernur, gitu. Dan kepala daerah, terutama gubernur itu adalah orang yang ya pekerjaannya ngurusin dari ujung rambut sampai ujung kaki, gitu loh. Jadi kalau dia mau bisa melakukan perubahan akan kelihatan. Nah, sekarang ini nggak ada pilkada yang besar, terutama Jakarta. 2022, 2023 semua udah digeser ke 2024 gitu loh. Dulu Pak Jokowi bisa muncul karena ada pilkada Jakarta. Ya, jadi tidak ada momentum lah artinya. Gua ngerti. Pasca Pilpres 2009 ya, sebetulnya calon presiden paling populer itu dulu Prabowo Subianto. Sampai dengan tahun 2012 akhir, 2013 awal lah. Tiba-tiba di tahun 2012 ada Pilkada Jakarta, muncul fenomena Pak Jokowi dengan segala atributnya itu ya, yang buat masyarakat Indonesia itu dianggap bagus, menarik. Itu dalam waktu 6 bulan, awal Maret, mungkin Maret ya, awal 2013, itu surveinya Jokowi sudah nomor 1 gitu loh. Dan akhirnya nggak terkejar oleh Prabowo. Nah, peristiwa semacam itu, pintu semacam itu, tidak ada sampai dengan 2024 yang akan datang. Semua pilkada, mau provinsi, mau kabupaten, mau kota, 500 sekian itu, nanti baru diselenggarakan November 2024. Jadi pemain-pemainnya itu sekarang, ya begini-begini aja, nggak ada yang lain, gitu loh. Kecuali kalau YouTube-nya, podcast-nya Deddy Corbuzier, kemudian ya pelanggannya atau subscriber-nya 200 juta begitu. Barangkali lu bisa, bro. Jadi presiden. Tapi 200 juta dulu subscribernya. 3 periode. 1 tambah 2, 3. Kenapa harus dari orang-orang yang sudah bermain di politik? Ini menarik nih ketika lu ngomong tentang subscriber gue. Kenapa tidak tiba-tiba ada orang yang tidak bermain di politik tapi favorit masyarakat? Apakah memang sebuah partai itu satu-satunya jalan sekarang? Kalau untuk menuju calon presiden, ya, cuma partai. Tidak dikenal konsep calon presiden perseorangan. Kecuali kalau di amandemen nanti ya. Bisa saja ide itu muncul, karena 5 tahun yang lalu, Dewan Perwakilan Daerah, itu kan 136, dan merupakan anggota MPR, itu sudah mengusulkan amandemen. Salah satunya adalah calon perseorangan. Gitu. Tapi kalau kita bicara hukum besi, pemilihan langsung, pengenalan, kesukaan, ya, kemudian elektabilitas. Orang tuh harus punya panggung. Karena kalau dia nggak punya panggung... Iya, tapi kan ini nyambung tadi omongan lu tadi gue gitu ya. Maksudnya kan banyak sekali orang-orang. Belum selesai. Lanjut. Ada 3 tahap, brother. Lanjut. Tiga tahap untuk dipilih. Pertama itu dikenal dulu.
kemudian disukai, ya, kemudian baru dipilih gitu. Itu hukum besi pemilihan langsung. Atta Halilintar ya presiden. Nah, biasanya ada problem pada nomor 2. Orang untuk dipilih sebagai presiden itu harus dianggap punya reputasi kompetensi sebagai pemimpin gitu. Nah, itulah kemudian sebabnya seorang AHY misalnya ya, surveinya itu sulit mau naik banget gitu. Karena AHY ketua Partai Demokrat, dia punya partai ya, kalau istilah saya pengalamannya lah. Nah, pengalamannya nggak punya panggung dan tidak punya pengalaman. Nah, kemarin gue baca di salah satu komen di YouTube yang ada lunya, ada orang bilang gini, ini M. Kodari nih jelas-jelas nih pengen ngincer kursi menteri. Enggak. Ada, enggak, iya ada. Ya kan jawab enggak kan begitu. Elunya enggak gitu. Gua enggak. Kenapa enggak? Ya, panggilan saya orang yang menyadari panggilan saya itu bukan di pejabat publik. Panggilan saya bukan di pejabat publik. Kalau saya mau jadi pejabat publik, dari dulu saya sudah jadi anggota MPR, anggota DPR. Wong semua partai itu teman saya kok. Saya tinggal dalam tanda kutip, mohon maaf ya, tinggal pilih-pilih aja. Kenapa? Saya juga punya data. Kenapa lihat tren partai. Kenapa nggak mau? Kan tiap orang kan punya panggilannya masing-masing. Ya, panggilannya kenapa tidak mau ke sana? Saya orang yang pertama, kepribadian saya sesungguhnya introvert ya, orang introvert. Introvert dari sebenarnya. Introvert. Loh, saya orang introvert yang punya keterampilan ekstrovert. Oh, lo iya. Introvert bro. punya keterampilan ekstrovert. Oh iya bro, gua ini jadi host bisa, jadi narasumber apalagi. Gua udah pernah jadi host. Diminta, bukan gua yang minta ya. Padahal introvert ya. Gua nggak sebut TV-nya ya, inisial aja. TV ONE. ONE, gua nggak sebut nama partai, nama TV-nya ya. Inisial. TV ONE. TV One dong, Bos. Diminta gitu loh. Mungkin dia nggak punya kemampuan, gua jalanin, tapi gua nggak enjoy. Gitu loh, gua nggak enjoy. Anda enjoynya cuman di sini ngeruyuhin aja gitu ya. Gua itu panggilannya satu, riset. Dari zaman gua kuliah, gua udah menyadari minat gua di sana. Riset, menulis gitu. Makanya kayak bawa begini gitu. Gua itu ketua kelompok studi mahasiswa UI. Psikologi. Tahun UI, bukan di psikologi. Kuliahnya di psikologi S1-nya. Tapi gua ketua kelompok studi mahasiswa UI yang isinya macam-macam fakultas. 95, 96. Dan gua dari zaman kuliah udah tahu gua pengen jadi peneliti gitu. Walaupun gua sempat juga ke HRD, tapi itu karena situasi dan kondisi ya. Waktu itu harus bantuin orang tua gitu loh. Tapi begitu tugas membantu orang tua, menyelesaikan adik-adik selesai sekolah semua, gua riset, bisa dicek. Gua ke ISAI, lalu gua mau masuk CSIS, tapi alhamdulillah dapat beasiswa, gua beasiswa dulu, sempat di CSIS, gua terus lembaga survei Indonesia, direktur riset pertama. Sejarah gua adalah sejarah riset gitu loh. Yang kedua, usaha. Gua juga dunia usaha gitu. Jadi intelektual, usahawan, kan begitu. Kayak lu artis, ya, seniman, tapi juga usahawan, kan begitu. Sama kita bro, beda-beda tipis saja. Jadi intinya, Jokowi Prabowo 2024 ini bukan mimpi ya? Bukan, nggak ada mimpi. Dan kalaupun ini mimpi, ya ingatlah semua pemirsa, semua hal di dunia ini diciptakan 2 kali. Pertama dalam dunia ide, kedua dalam dunia nyata. Dan contoh, ya salah satu contoh paling nyata adalah lu. Gua lah. Iya. Lu kan berawal dari dunia ide, bahwa yang namanya sulap itu harus jadi show yang hebat, populer. Iya. Ya kan? Podcast harus didengerin. Siapa yang dulu mikir ngomong-ngomong begini bisa ngetop? Orang pikir kan radio udah selesai. Kan begitu. Nah, cara ngobrol-ngobrol. Tapi kan lu menemukan bahwa dengan podcast lu kasih kamera. Jadi beda gitu loh. Radio plus kan begitu kan? Apalagi kalau tamunya yang datang plus juga. Betul. Gue lihat, rame banget. Rame. Gitu. Gue disikat. Maksiat. Iya, itu dia makanya. Itu loh. Jadi ingat. semua hal di dunia ini diciptakan 2 kali. Mau jadi presiden, mau jadi bupati, mau jadi pengusaha, mau jadi... Gua ini ada bukti, ada orang yang mengalami. Gua waktu kuliah di mana? Gua kuliah pengen keluar. Gua kan waktu itu SMA-nya di Lampung. Gua tuh hidup pindah-pindah. Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Palembang, Lampung. Gua orang Palembang. Gua sekolah. Kalau nggak UI, ITB, UGM. Dianggap mimpi tuh. Wah, sama
sama kakek gua sendiri almarhum ya, minta maaf nih beliau. Begitu dia dengar gua begitu, dia bilang, "Wah, botol. Bodoh dan tolol." Padahal kakek gua itu dulu dari Palembang ke Jakarta sini tahun 50-an apa 60-an. Itu sekolah di FKUI. Ya. Gua dibilangin botol. Tapi memang terus gua pengen sekolah ke luar negeri, nggak punya duit. Itu makanya memang benar karena successful ideas itu based on crazy ideas. Iya betul. Loh, bermimpilah setinggi langit. Kalaupun engkau jatuh di antara bintang-bintang. Loh, ya benar. Benar. Orang kan takut mimpi. Nggak banyak orang berani bermimpi, bro. Mimpi aja dia takut. Habis itu ada orang berani mimpi. Mimpinya setinggi atap. Iya betul. Jatuhnya ke kasur. Mending kasur. Jatuhnya ke tanah. Kita mimpi setinggi langit. Dan orang dapat beasiswa itu, salah satu triknya juga nih teman-teman yang nulis melamar beasiswa, kasihlah cita-cita yang paling tinggi. Kenapa? Orang yang ngasih beasiswa itu pengen lihat lu tuh hebat gitu loh. Mau jadi apa? Lihat, kalau ngasih sama orang biasa-biasa aja ngapain? Iya, bener. Loh, pemberi beasiswa dari luar negeri, Australia, Inggris, Amerika, emang dia kasih beasiswa gitu aja? Ya enggak dong. Dia pikirannya kan panjang. Gua kasih beasiswa sama orang ini, 10-20 tahun lagi dia jadi orang hebat di negaranya. Karena dia sekolah di tempat gua, ya. Kan pikirannya pasti positif. Ngerti negara. Gitu dong, bro. Ya buat promo juga. Promo, Bos. Sebetulnya itu promo. Jadi kalau saya biasa-biasa aja, gua jamin lewat lo iya. Zaman gua daftar beasiswa Inggris itu yang daftar 7.000, yang dipanggil 700. Kepotong 400. Karena dia bisa bahasa Inggris. Dari 300, wawancara kayak begini, dapat 50, 60. Jam lo kenapa dicopot yang digitalnya itu? Hah? Enggak digital. Ini otomatis. Itu otomatis? Ini hasilnya otomatis. Awalnya kan Android Wear kan? Enggak, ini memang otomatis, bro. Ini TechOyer. TechOyer yang bisa dicopot-copot kan? TechOyer Carrera. Halo, Pak siapa? Yang bisa dicopot-copot kan? Enggak bisa. Ini cuman kan begini. Ini tadinya gua punya merah. Terus gua punya yang putih begitu. Begitu gua ngusung Jokowi Prabowo 2024. Berubah merah putih. Merah putih gitu. Luar biasa. Pak Kodari. Iya dong. Masa kita punya ide aja gagasan aja takut? Bagaimana sih? Dan gua yakin banyak yang dukung ini. Banyak yang dukung. Dan waktu acaranya Mata Najwa, gua spontan ngeluarin nomor WA. Gua bilang, teman-teman yang dukung dari seluruh Indonesia, silakan kirim WA. Wah, masuk WA. Gua tunjukin aja mana nak. Ada videonya. Wah, masuk dukungan-dukungan. Ternyata gua nggak bermimpi sendiri gitu loh. Cuman nggak ada orang yang melontarkan. Begitu ide ini dilontarkan, udah dia banyak yang nyambut. Ya siapa tahu dari sebuah pelontaran ide akhirnya terus menjadi sebuah kenyataan gitu loh ya. Republik ini ya segede begini, bro. Kita bisa ngobrol begini, Republik Indonesia dimulainya dari mana? Mimpi. Ya. Mimpi Bung Karno, mimpi Bung Hatta, mimpi Sahrir, mimpi Tan Malaka. Dan apa yang dihadapin waktu itu siapa? Belanda, peluru, nggak ada apa-apanya, bro. Kita ngomong Jokowi Prabowo ini nggak ada apa-apanya. Loh, ya, bikin negara segede Indonesia ini aja. To make this country, this is impossible country, bos. Yes. Orang Jawa, Batak, kok bisa? Dan harus dipertahankan tuh, Bhinneka Tunggal Ika harus dipertahankan tuh. Makanya begini, pondasi ini sebetulnya adalah, gua buka-bukaan aja nih, pondasi ini adalah kita mau tarik garis yang jelas bagi mereka-mereka yang pandangan dan ideologinya adalah NKRI. Ini, makanya saya mana sama pakai NKRI ya, harga mati. Oh ya, NKRI. Gue punya kaos yang NKRI harga mati. Iya. Silahkan ideologinya apa tadi? Yang tadi yang 4 itu berdebat, berdiskusi. Tapi yang wilayahnya di luar ini, apa NKRI Bersyariah atau Piagam Jakarta, Pancasila Piagam Jakarta, apa 7 huruf, lu nggak boleh, nggak bisa. Kenapa lu goyang pondasi? Rumah kalau pondasinya digoyang, ambruk. Dan berantemnya nggak selesai-selesai. Bangsa ini udah selesai 1945 ya, sebagai sebuah pondasi udah selesai. Walaupun untuk proses-proses selanjutnya kebijakan publik itu selalu in the making ya, gitu loh. Ya, makanya kan Soekarno mengatakan nanti lawanmu bangsa sendiri, kita saudara jangan sendiri. Kasih ruang, jangan kasih ruang supaya buat itu yang berkembang berada gitu di luar intinya. ini untuk ambil kesempatan. Ya makanya kan gue juga ngomong, gitu makanya loh. orang harus berani bicara. Kalau nggak berani bicara, orang-orang yang punya toa jadi bicaranya sekena-kenanya. Nah, sekarang ya, gitu. siapa nih misalnya?
siapa? Si yang kemarin perempuan bomber ini, Zakia Aini, kan sedih. Umur 25 tahun, ya, mati begini. Bapak ibunya nggak tahu. Sekolahnya DO, semester berapa begitu. Nah, kemudian mengibarkan bendera ISIS. Masa membiarkan orang-orang atau tokoh-tokoh yang mengatakan dukung ISIS, dibiarkan? Nah, dari mana dia ini bisa punya pikiran begini? Ya jangan-jangan ada tokoh tadi yang menyebarkan, ya kita dukung ISIS. Polisi, tentara, kalau macam-macam istilahnya, lu disembelih. Dibilangin salep 88, dibilangin bau menyan. Lo kok bisa gitu loh? Jangan kasih ruang. Jadi bangsa ini, tokoh-tokoh kita ini selama ini terlalu memberikan ruang gitu loh. Nah, karena sudah diberikan ruang, terlanjur sempat gede begitu, agak sulit juga, agak kagok kita untuk mengelolanya. Tapi harus bisa. Antara sidang online karena COVID-19. Wah, nggak mau ngomong, pergi. Akhirnya sidang offline. Kenapa sidang offline? Kita kan tahu, sengaja mau bikin panggung, mau ngumpulin massa. Begitu kumpul, terjadi kan drama-drama dan seterusnya. Begitu. Loh, ini nggak pilpres aja repotnya kayak begitu. Gimana nanti pilpres? Iya, ini loh, memang nggak mudah. Sesuatu di depan harus dibayangkan. Ada orang yang harus menceritakan. Harus ada harus ada ide dulu yang dilontarkan. Ntar gua kasih ilustrasi lah supaya orang jangan lupa bahwa itu pernah terjadi gitu. Siap. Ya, siap. Thank you, brother. Sama-sama. Nih, mudah-mudahan didengarkan oleh penonton kita ya. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.